Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari mahasiswa sekalian yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah pada kali ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen SDM. Pada kali ini Bapak secara singkat akan mengangkat tema tentang dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Sekali lagi Bapak katakan, temanya kali ini adalah dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Ya, kalau kita melihat secara sistematik bahwa pengangguran terhadap pembangunan nasional itu sepertinya adalah merupakan suatu celah ya yang pasti akan terjadi di mana ada pembangunan nasional. Nah, di sanalah juga pasti akan terdapat jumlah pengangguran. Ya. Apakah jumlahnya itu sedikit, sedang atau banyak? Nah, itu nanti kita akan melihat secara lebih seksama. Ya, pada dasarnya, saudara-saudari sekalian, pengangguran itu adalah menjadi salah satu bentuk masalah ya, masalah sosial di Indonesia. Tapi juga masalah sosial di negara-negara lain. Ya, yang bisa mengakibatkan melonjaknya angka kemiskinan. Jadi pengangguran itu pada dasarnya identik dengan kemiskinan. Karena apa? Karena orang yang menganggur tidak memiliki pendapatan. Ya. Dengan tidak adanya pendapatan maka mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, sehingga dengan demikian mereka akan jatuh miskin, kemudian selanjutnya akan meminta-minta atau mungkin juga akan mengharapkan belas kasihan orang ya yang lebih mampu atau lebih bagus kehidupan perekonomiannya. Ya. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah ya yang penting bagi pemerintah untuk segera diatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Ya, karena masalah pengangguran ini dapat membawa dampak pada rencana pembangunan nasional sehingga bisa dikatakan bahwa pengangguran itu bisa mempengaruhi laju pembangunan nasional. Karena apa? Karena ada sekelompok masyarakat yang notabene tidak mempunyai pendapatan yang diakibatkan mungkin tidak memiliki pekerjaan sehingga mereka terombang-ambing dalam kehidupannya dan sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, kebutuhan ekonomi yang maksud saya. Ya. Saudara-saudari mahasiswa sekalian yang sama-sama berbahagia, istilah pengangguran merujuk kepada orang yang saat ini bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan diri untuk bekerja. Ya. Jadi istilah pengangguran itu merujuk kepada orang yang saat ini tidak bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan dirinya untuk bekerja. Pengangguran merupakan hal yang penting dikarenakan jumlah pengangguran dapat dijadikan tolok ukur tingkat kesejahteraan suatu negara. Jadi saudara-saudari sekalian, ketika pengangguran dalam suatu wilayah dalam suatu wilayah negara atau katakanlah di daerah tertentu itu tinggi, maka akan dapat mempengaruhi laju pembangunan nasional. Apalagi kalau misalnya di setiap daerah itu terdapat pengangguran. Nah ini merupakan salah satu masalah yang krusial atau yang urgent dalam perekonomian. Ya, saudara-saudari sekalian yang sama-sama berbahagia, pada dasarnya pengangguran berdampak besar terhadap pembangunan nasional. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional dapat dilihat melalui hubungan antara pengangguran dan indikator-indikatornya sebagai berikut. Nah, pertama adalah pendapatan nasional atau pendapatan per kapita. Nah, salah satu dampak dari pengangguran adalah menurunnya pendapatan per kapita dari suatu negara. Hal ini dikarenakan karena tingginya angka pengangguran yang mengakibatkan nilai komponen upah semakin kecil
ya, di mana dampaknya akan langsung dirasakan oleh pendapatan per kapita nasional. Ya. Pendapatan per kapita maksudnya adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Ya, oleh karena itu nilai pendapatan nasional akan semakin kecil akibat pengangguran, ya, akan menurunkan nilai pendapatan per kapita. Kemudian selanjutnya penerimaan negara. Ya, penerimaan negara selain pendapatan per kapita, penerimaan negara juga akan menurun akibat dari pengangguran. Ya, hal ini dikarenakan oleh jumlah orang yang membayar pajak itu semakin sedikit. Ya, jika jumlah penganggurannya banyak, karena apa? Karena mereka tidak mampu untuk membayar kebutuhan ekonominya, ya, jangankan membayar pajak, tapi ya kebutuhan ekonominya saja secara internal itu sulit mereka penuhi. Karena apa? Karena disebabkan oleh pengangguran tadi. Pengangguran itu bisa disebabkan oleh belum mendapatkannya pekerjaan seseorang itu sehingga mereka menganggur, atau ada juga yang sudah mendapatkan pekerjaan itu tapi di-resign atau PHK, mungkin karena masalah perekonomian yang ada pada perusahaannya, ya, sehingga perusahaan itu mengecilkan struktur organisasinya atau mengecilkan jumlah pekerja atau karyawan atau pegawainya, sehingga inilah yang membuat seseorang menjadi menganggur dan tidak bekerja. Nah, dari penerimaan negara itu ya berrelevansi dengan pajak. Yang dimaksud adalah pajak penghasilan, ya, yang mana diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki pekerjaan. Ya. Beban psikologis. Yang berikutnya adalah beban psikologis. Maksudnya hal lain yang dapat disebabkan adalah gangguan pada psikologis. Jika seseorang yang terlalu lama menganggur, ya, tentunya dapat memberikan dampak yang tidak baik terhadap mentalnya. Ya, dampak psikologis ini mempunyai efek domino, di mana secara nasional orang menganggur akan merasa minder karena status sosial yang tidak atau belum jelas. Ya. Selain itu, semakin banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan, maka semakin besar biaya sosial yang harus dia keluarkan semakin besar biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Hal ini paling sering adalah masalah peradilan dan kriminalitas. Nah, memang bisa memancing masalah-masalah kriminalitas, ya, kriminalitas dalam suatu masyarakat. Orang yang misalnya lama menganggur kemudian tidak mendapatkan pekerjaan, maka orientasinya akan mengarah pada kriminalitas. Nah, ini sangat berbahaya sebab sudah menghalalkan segala cara, ya, karena juga terdesak oleh kebutuhan ekonomi yang tidak kunjung usai untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka harus berpikir pendek untuk memenuhi kebutuhannya. Ini adalah salah satu masalah yang terjadi dalam masyarakat yang tinggi tingkat penganggurannya. Saudara-saudari mahasiswa sekalian, ya, sama-sama berbahagia. Ya, kita lanjutkan bahwa berbicara masalah pengangguran sekali lagi adalah merupakan salah satu masalah utama yang selalu dihadapi setiap negara. Jika berbicara tentang masalah pengangguran, berarti tidak hanya berbicara tentang masalah sosial, tetapi juga berbicara tentang masalah ekonomi. Ya, kita lanjutkan. Menurut Kwi Gian Ki, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan, ya, Nasional, yang pernah memberikan pendapatnya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Ketua Bappenas waktu itu, ya, mengemukakan bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah adalah terus membesarnya jumlah pengangguran. Ya, menurut Sadunosi Kurno pada tahun 1994 yang pernah juga memberikan pendapatnya bahwa pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang
yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Pengangguran adalah keadaan di mana orang ingin bekerja namun tidak mendapatkan pekerjaan. Ya. Di Indonesia angka pengangguran itu masih terbilang tinggi, ya, masih terbilang tinggi. Ya, atau meningkat. Nah, pengangguran adalah merupakan salah satu penyakit ekonomi. Ya, sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran mengakibatkan orang tidak memiliki pendapatan dan mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Nah, secara umum, pemerintah mengatasi pengangguran dengan mengupayakan memperluas kesempatan kerja baik di sektor pemerintah maupun di sektor swasta. Ya. Nah, masalah pengangguran selalu menjadi permasalahan yang sulit terpecahkan di setiap negara sebab jumlah penduduk yang bertambah semakin besar setiap tahunnya dan menyebabkan meningkatnya jumlah orang pencari kerja. Dan seiring itu tenaga kerja juga akan bertambah. Jika tenaga kerja tidak dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan, maka mereka akan tergolong ke dalam orang yang menganggur. Saudara-saudari mahasiswa sekalian yang sama-sama berbahagia, pengangguran terjadi disebabkan antara lain yaitu karena kondisi ekonomi, kebijaksanaan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, misalnya pengambilan pengembangan sektor ekonomi non-real, ya, pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan, keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Artinya jumlah pencari kerja itu banyak, bertumpuk, tetapi lapangan pekerjaan tersedia sangat kecil atau sangat sedikit. Kemudian kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Memiliki pendidikan yang tinggi tetapi tidak memiliki peluang kerja karena tidak memiliki akses sehingga berpotensi untuk dapat tertampungnya lulusan program pendidikan di lapangan kerja setiap tahun selalu meningkat, tidak pernah mengalami penurunan. Budaya suatu negara atau budaya suatu daerah di mana yang bekerja itu hanya perempuan saja, sementara kaum Adam tidak bekerja. Ya. Kemudian selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Nah, fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK atau resign, ya, yang disebabkan antara lain perusahaan yang mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif. Nah, peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor impor dan lain-lain. Jadi banyak yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Ya, sehingga masyarakat atau penduduk belum bisa mendapatkan kesempatan bekerja atau mungkin ada kesempatan kerja tetapi terlalu kecil. Ya. Keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia sangat cukup tinggi dari tahun ke tahun, ya. Boleh dikatakan sangat cukup tinggi. Lapangan pekerja merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan rakyat dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada, ya. Sementara dampak sosial dari jenis pengangguran itu relatif lebih besar dan banyak efek negatif dari hal hal ini. Salah satu diantaranya adalah tingkat kriminalitas tiap daerah juga ikut bertambah karena dorongan ekonomi. Ya. Mengingat kompleksnya masalah ini, maka upaya pemecahannya pun tidak sebatas pada kebijakan sektor pendidikan saja, namun merembet pada masalah lain secara multidimensional. Ya, fenomena pengangguran sering menyebabkan timbulnya masalah sosial lain seperti yang sudah diterangkan di atas. Ya, di samping itu tentu saja akan menciptakan angka produktivitas sosial yang rendah, yang akan menurunkan tingkat pendapatan masyarakat nantinya. Nah, pengangguran merupakan salah satu masalah serius, ya, yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya manusia. Ya,
yang tengah dilakukan saat ini. Krisis ekonomi yang kini dihadapi ternyata telah memporak-porandakan tatanan kehidupan bangsa. Menurut data BPS, angka pengangguran penduduk Indonesia dapat dilihat pada tabel ya sebagai berikut. Kita lihat ya. Ya, kalau kita melihat tabel usia tahun ya, penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utama ya, itu pada tahun 2016-2017 itu kita lihat bahwa ya untuk 1 tahun Agustus 2016 penduduk usia kerja itu mencapai 189,10 ya, 10 juta orang ya. Kemudian di tahun 2017 190,59 juta orang. Nah, Agustus tahun 2017 itu meningkat menjadi 192,08 juta orang ya. Nah, perubahan untuk 1 tahun 2016 sampai Agustus 2016 sampai Agustus 2017 ya, itu 2,98 orang selisihnya juta orang ya. Nah, kemudian perubahan untuk 1 semester Februari 2017 sampai Agustus 2017 ya, itu sebesar 1,49 juta orang atau 0,78%. Nah, begitupun juga pada angka-angka lainnya ya, angkatan kerja, bekerja, pengangguran, ya bukan angka kerja, sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya, itu semuanya sudah ada angka prosentasenya mulai dari tahun 2016 dan 2017 ya, pada saat itu. Nah, ini adalah merupakan salah satu jurnal yang membicarakan masalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran dan implikasinya terhadap indeks pembangunan di Indonesia. Ya, saudara-saudari mahasiswa sekalian yang sama-sama berbahagia. Selanjutnya kita bahas bahwa pengangguran adalah suatu hal yang tidak dikehendaki. Ya, namun suatu penyakit yang terus menjalar ke beberapa negara dikarenakan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mengurangi jumlah angka pengangguran harus ada kerjasama lembaga pendidikan, ya masyarakat dan lain-lainnya. Berikut adalah beberapa faktor penyebab pengangguran. Apakah itu? Pertama, sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Ya, banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Kemudian yang kedua, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia. Kemudian yang berikutnya, kurangnya informasi di mana mencari kerja, tidak memiliki akses untuk mencari tahu informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga pekerja. Kemudian yang berikutnya, kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota dan sedikitnya pemerataan lapangan pekerjaan. Ya, jadi banyak lapangan pekerjaan di kota dan sedikitnya pemerataan lapangan kerja, sehingga ya penduduk atau masyarakat mencari kerja tidak akan dapat memperoleh pekerjaan. Kemudian berikutnya, masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill, budaya malas yang masih menjangkit para pencari kerja, yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang kerja. Ya. Kemudian selanjutnya, menurut Sukirno tahun 2006, sebab terjadinya pengangguran itu dapat digolongkan kepada 3 jenis. Ya, pertama, pengangguran friksional. Apa gitu pengangguran friksional?
Pengangguran friksional adalah pengangguran yang wujud apabila ekonomi telah mencapai kesempatan kerja penuh. Ya, sekali lagi Bapak ulangi bahwa pengangguran friksional adalah pengangguran yang wujud apabila ekonomi telah mencapai kesempatan kerja penuh. Yang kedua, pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural ini terjadi karena adanya perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian. Kemudian yang ketiga, pengangguran teknologi ditimbulkan adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang kini mempekerjakan mesin-mesin, ya, sangat sedikit mempekerjakan manusia, sehingga ya peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu semakin sedikit. Ya, mesin-mesin yang banyak memegang peran dan bahan kimia yang disebabkan perkembangan teknologi. Ya. Nah, selanjutnya lagi menurut Badan Pusat Statistik bahwa kesempatan kerja merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan penduduk usia kerja. Ya, faktor selanjutnya adalah tingkat upah. Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh suatu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya. Nah, pengangguran unemployment merupakan kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh negara-negara yang sedang berkembang, developing countries, akan tetapi juga oleh negara-negara yang sudah maju atau developed countries, ya. Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan, ya, di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja atau labor force tidak memiliki pekerjaan, ya, dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Nah, selanjutnya, menurut Lindbeck tahun 1999 menyatakan bahwa pengangguran merupakan akibat dari kesalahan kelembagaan. Ya, ini ada merupakan kesalahan, ya, dalam instansi pemerintah maupun swasta yang berimbas pada pengaturan pasar, demografis, hukum, dan regulasi. Ya, pentingnya fitur kelembagaan dan kaitannya dengan pengangguran berimplikasi pada permintaan dan penawaran tenaga kerja, pengaturan upah, hingga efektivitas pencarian dan pencocokan di pasar tenaga kerja. Ya, selanjutnya berbicara masalah pengangguran adalah merupakan masalah yang selalu menjadi permasalahan yang sulit terpecahkan di setiap negara. Ya, sebab jumlah penduduk yang bertambah semakin besar setiap tahunnya akan menyebabkan meningkatnya jumlah orang pencari kerja, dan seiring dengan itu tenaga kerja juga akan bertambah. Jika tenaga kerja tidak dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan, maka mereka akan tergolong ke dalam orang yang menganggur. Nah, Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur, ya, dan terpeleset ke jurang kemiskinan, karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain, ya, misalnya merampok, mencuri, ya, atau tindakan kriminal lainnya demi terpenuhi kebutuhan pribadinya. Nah, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran. Ya, itu hadis, ya, Nabi. Namun kenyataannya tingkat pengangguran di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim relatif tinggi. Nah, meningkatnya pemahaman, ya, masyarakat tentang buruknya pengangguran, baik individu, masyarakat maupun negara, akan meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih serius. Ya, walaupun Allah telah berjanji akan menanggung rezeki kita semua, namun hal itu bukan berarti tanpa ada persyaratan yang perlu untuk dipenuhi. Syarat yang paling utama adalah kita harus berusaha untuk mencari rezeki yang dijanjikan itu, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sistem, yaitu siapa yang bekerja maka dialah yang akan mendapatkan rezeki, dan barang siapa yang berpangku tangan maka ia
atau maka dia akan kehilangan rezeki. Artinya ada sesuatu proses yang harus dilalui untuk mendapatkan rezeki tersebut. Ya. Untuk itu Allah dia telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya untuk hambanya dan makhluknya yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam surah Al-Huda ya ayat 6 yang artinya dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya dan mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Nah, semua tertulis dalam kitab yang nyata di Lauhul Mahfuz ya. Namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha. Nah, sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 11 yang terjemahnya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka berubah keadaan yang ada pada diri mereka. Dan surah An-Nahl ayat 97 yang terjemahnya, barang siapa mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami akan berikan balasan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Saudara-saudari mahasiswa sekalian yang sama-sama berbahagia, berdasarkan surat An-Nahl ayat 97, kita dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan tanpa memandang apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Pada ayat tersebut terdapat tiga indikator untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan dalam Islam adalah tauhid, konsumsi, dan hilangnya segala bentuk ketakutan dan kecemasan. Selain itu, manusia juga membutuhkan lembaga atau institusi yang memfasilitasi, melindungi, dan mengatur berbagai norma-norma dan aturan-aturan yang memudahkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam istilah modern, lembaga tersebut dikenal dengan pemerintah. Para pencetus kemerdekaan bangsa Indonesia telah merumuskan kesejahteraan sebagai tujuan bangsa dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan telah menjabarkan dalam bab perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sayangnya harapan dan cita-cita tersebut masih jauh dari kenyataan. Tetapi tetap kita berusaha untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Ya. Oleh karena itulah semua potensi yang ada harus dapat dimanfaatkan untuk menciptakan, menekuni pekerjaan. Menurut Muhammad Ali Bahi mengatakan bahwa ada 3 unsur yang penting untuk menciptakan kehidupan yang positif dan produktif. Ya. Pertama adalah mendayagunakan seluruh potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bekerja, melaksanakan gagasan dan memproduksi. Kemudian bertawakal kepada Allah, berlindung dan meminta pertolongan kepadanya ketika melakukan suatu pekerjaan. Dan yang ketiga, percaya kepada Allah bahwa Dia mampu menolak bahaya dan sombongan dan kediktatoran yang memasuki lapangan pekerjaan. Ya, selanjutnya kita lanjutkan bahwa berbicara tentang dampak dari pengangguran berimbas pada menurunnya tingkat perekonomian negara. Ya, berdampak pada ketidakstabilan politik, berdampak pada para investor dan juga pada sosial dan mental. Nah, banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari pengangguran. Beberapa dampak yang timbul oleh pengangguran ini menurut salah satu pendapat ahli yaitu Rizka Pranita tahun 2016. Pertama, ditinjau dari segi ekonomi,
pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan. Karena banyaknya yang menganggur berdampak rendahnya pendapatan ekonomi mereka. Sementara biaya hidup terus berjalan. Ini akan membuat mereka tidak dapat mandiri dalam menghasilkan finansial untuk kebutuhan hidup para pengangguran. Yang kedua, ditinjau dari segi sosial, ya, banyak pengangguran yang terjadi maka akan meningkatnya jumlah kemiskinan dan banyaknya pengemis, gelandangan, serta pengamen yang dapat mempengaruhi terhadap tingkat kriminal. Karena sulit mencari pekerjaan, maka banyak orang melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, merampok, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ya. Yang berikutnya, ya, ditinjau dari segi mental. Dengan banyaknya pengangguran maka rendahnya kepercayaan diri, keputusasaan, dan akan menimbulkan depresi. Berikutnya, ditinjau dari segi politik, maka akan banyaknya demonstrasi yang terjadi yang akan membuat dunia politik menjadi tidak stabil. Banyaknya demonstrasi para serikat kerja karena banyaknya pengangguran yang terjadi. Berikutnya, ditinjau dari segi keamanan, banyak pengangguran membuat para penganggur melakukan tindakan kejahatan demi menghidupi perekonomiannya. Nah, seperti merampok, mencuri, menjual narkoba, dan tindakan-tindakan penipuan. Dan berikutnya, banyaknya pengangguran juga akan meningkatkan pekerja seks komersial di kalangan muda, ya, karena demi menghidupi ekonominya. Nah, ini merupakan salah satu pekerjaan, ya, penyakit masyarakat, ya. Dengan adanya pengangguran maka, ya, timbul pekerja seks, ya, komersial atau PSK yang banyak bertebaran untuk mencari pelanggan yang mau menggunakan jasanya. Kemudian berikutnya, banyaknya dampak pengangguran yang timbul menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi jumlah pengangguran yang terjadi. Pemerintah harus meningkatkan kegiatan ekonomi Indonesia. Setiap daerah harus mampu mandiri dalam meningkat laju perekonomiannya. Nah, selanjutnya berbicara tentang kebijakan terhadap pengangguran. Nah, untuk menghindari efek pengangguran, pemerintah harus secara terus-menerus, ya, mengatasi masalah pengangguran. Nah, ini menurut pendapat Sukirno tahun 2006 dalam bukunya menyebutkan ada beberapa tujuan dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Tujuan tersebut dibedakan menjadi tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial dan politik. Nah, tujuan yang bersifat ekonomi terdiri dari menyediakan peluang pekerjaan. Yang kedua, menyediakan taraf kemakmuran masyarakat. Kemudian, yang ketiga, memperbaiki pembagian pendapatan. Sedangkan tujuan yang bersifat sosial dan politik adalah meningkatnya kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, kemudian menghindari masalah kejahatan, dan yang ketiga mewujudkan kestabilan politik. Ya, sedangkan mengantisipasi masalah pengangguran, ya, dari sisi kacamata keuangan, pertama adalah kebijakan fiskal. Bagaimana ini kebijakan fiskal? Artinya kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara, atau kebijakan pemerintah yang membuat perubahan dalam bidang perpajakan. Nah, dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran permintaan agregat dalam perekonomian. Kebijakan ini diambil untuk menstabilkan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan mempertinggi pertumbuhan ekonomi dan keadilan dalam pemerataan pendapatan. Kemudian berikutnya, kebijakan moneter. Kebijakan yang bersifat, ya, kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter
ekspansif, ya, moneter ekspansif policy, ya. Nah, kebijakan moneter ekspansif, ya, atau monetary expansive policy, ya, adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Dan yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif monetary kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan uang ketat atau thick money policy. Ya. Kemudian kebijakan selanjutnya adalah kebijakan pendapatan. Nah, kebijakan pendapatan atau income policy, ya, atau juga kebijakan harga dan upah, price dan wage policy, ya, adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi atau mengendalikan tingkat kenaikan harga-harga, upah nominal dan bentuk pendapatan lainnya. Contohnya kebijakan upah minimum atau UMR, kebijakan harga tertinggi atau ceiling price policy, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, kebijakan ekonomi internasional atau perdagangan luar negeri. Kebijakan ekonomi internasional atau international economic policy adalah kebijakan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi posisi keuangan dan moneter suatu negara. Di dalam kelompok ini termasuk kebijakan perdagangan seperti tarif, kuota, dan lain-lain sebagainya. Nah, saudara-saudari mahasiswa sekalian, bagian yang terakhir dari penjelasan Bapak, ya, adalah menurut Totok Haryanto, pada dasarnya kebijakan untuk menekan tingkat pengangguran harus bertumpu pada peningkatan investasi di sektor real, ya, khususnya pada sektor pertanian dan sektor industri. Dengan adanya investasi pada sektor pertanian dan industri, maka akan tercipta permintaan akan tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Untuk itu ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah mempermudah dalam perjanjian untuk investasi pada sektor industri dan pertanian. Yang kedua, meningkatkan program padat karya untuk pembangunan sektor pekerjaan umum. Kemudian disinsentif untuk sektor jasa yang kurang menyerap tenaga kerja. Kemudian berikutnya, perubahan sistem pemberian pinjaman atau kredit. Kemudian asuransi pengangguran untuk meminimkan dampak psikologis dan sosial. Kemudian selanjutnya pengembangan dan insentif untuk penciptaan kewirausahaan. Kemudian membentuk serikat pekerja yang kuat untuk meminimkan angka pengangguran friksional. Kemudian membentuk lembaga pelatihan di perguruan tinggi untuk menekan pengangguran struktural. Ya. Kemudian bagian terakhir adalah adapun solusi yang digunakan untuk mengatasi pengangguran di Indonesia adalah pertama, memperluas kesempatan kerja. Kesempatan kerja dapat diperluas dengan dua cara. Pertama, mengembangkan industri, terutama jenis industri yang bersifat padat karya, yang dapat menyerap relatif banyak tenaga kerja. Kemudian yang kedua, melalui berbagai proyek pekerjaan umum seperti pembuatan jalan, saluran air, bendungan, dan jembatan. Berikutnya, menurunkan jumlah angkatan kerja. Dan yang berikutnya lagi, meningkatkan kualitas kerja dan tenaga kerja yang ada sehingga mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan. Saudara-saudari mahasiswa sekalian yang sama-sama berbahagia, demikianlah apa yang Bapak jelaskan pada kesempatan ini tentang tema, ya, program kita yang mengangkat faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran dan implikasinya terhadap indeks pembangunan di Indonesia. Ya, demikian, dan selanjutnya Bapak akan mengirimkan satu jurnal untuk bisa direview oleh Anda sekalian dalam mata kuliah ini sebagai TM selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.